Laga PSM Makassar versus Persib Bandung di Stadion Gelora B.J. Habibie, Kota Parepare, Sulawesi Selatan diwarnai kericuhan. Ya, supporter PSM Makassar menyalakan flare dan masuk ke lapangan seusai laga. Suasana mencekam terjadi seusai laga PSM Makassar melawan Persib Bandung di Stadion B.J. Habibie, Kota Parepare, Sulawesi Selatan pada Minggu malam. Selain menyalakan flare, sejumlah supporter juga menerobos masuk ke lapangan hingga membuat seluruh pemain terpaksa dievakuasi petugas. Banyaknya flare membuat seluruh bagian stadion dipenuhi asap hingga membuat sejumlah penonton harus dievakuasi. Turun, patah. Kericuhan terjadi setelah PSM Makassar kalah 1-2 atas Persib Bandung. Meski sempat diwarnai ketegangan, kericuhan ini segera diatasi oleh petugas keamanan. Dari Parepare, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Warga Kota Bandung, khususnya para bobotoh, berpesta usai Persib mengalahkan PSM. Ya, meskipun masih menyisakan satu laga, para supporter optimis Persib bisa meraih gelar juara liga untuk ketiga kalinya secara beruntun. Kemenangan Persib Bandung atas PSM Makassar langsung disambut meriah oleh bobotoh yang menyaksikan pertandingan krusial ini. Bobotoh dan juga warga Kota Bandung langsung memenuhi jalanan Kota Bandung. Euforia kemenangan terjadi di Jalan Asia Afrika, Surapati, Insinyur Haji Juanda, dan ruas jalan utama lainnya. Pusat perayaan bobotoh berada di flyover Pasopati yang ditutup untuk kedua arah karena membludaknya bobotoh dan warga. Hari ini seperti apa, Teh? Seru banget. Udah tahun ketiga ya kita konvoy terus. Tadi rutenya kemana aja? Rutenya kemana aja tadi? Rutenya kalau kita turun dari atas, dari Lembang kebetulan, dari Cihamplas langsung ke sini. Euforia akan berlanjut hingga dini hari. Ribuan bobotoh masih secara bergelombang bergerak menuju pusat Kota Bandung. Persib menyisakan laga terakhir di Indonesia Super League 2025-2026 menjamu Persijap Jepara pekan depan. Dari Bandung, Jawa Barat, Muji Prayitno, iNews melaporkan. Pemirsa, patroli jaga Jakarta untuk mencegah aksi kejahatan jalanan digelar oleh polisi. Ya, seorang pengedar ditangkap bersama dengan ratusan butir obat keras. Awalnya polisi menggelar patroli jaga Jakarta untuk membubarkan kelompok remaja yang tengah asik nongkrong. Panik lantaran melihat polisi. Sebagian remaja kabur mengendarai sepeda motor. Satu remaja dengan gerak-gerik mencurigakan berdiri di pinggir jalan di kawasan Duri Selatan. Remaja ini kemudian digeledah. Hasilnya polisi menyita ratusan butir obat keras jenis tramadol. Diduga pelaku sedang menunggu konsumen pembeli obat dengan sistem bayar di tempat atau COD. Pemirsa, polisi menggerebek rumah pengedar narkoba di Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Puluhan paket sabu disimpan pelaku dikubur di dalam tanah. Sempat melarikan diri, pengedar narkoba di Pangkal Pinang tidak berkutik saat rumahnya dikepung oleh polisi. Dari rumah pelaku disita sejumlah paket sabu siap edar. Polisi mencecar pelaku hingga akhirnya pelaku menyerah. Pelaku mengakui menyimpan puluhan paket sabu dikubur di dalam tanah. Pelaku pun terancam hukuman 20 tahun penjara. Sementara itu polisi juga menggerebek rumah pegawai honorer di Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Barang bukti 607 gram sabu disembunyikan pelaku dalam mesin cuci. Bahkan polisi juga menemukan pil ekstasi dan 2 timbangan digital. Pelaku diduga kaki tangan bandar besar di wilayah Pangkal Pinang.
Pemirsa, pelaku penyekapan dan pemerkosa mahasiswi di Makassar, Sulawesi Selatan berhasil ditangkap di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur. Sebelumnya korban disekap usai ditipu pelaku dengan tawaran lowongan kerja sebagai pengasuh bayi. Pelaku penyekapan dan pemerkosa seorang mahasiswi asal Kalimantan Utara di kota Makassar diringkus unit Jataras Polrestabes Makassar dalam pelarian ke kota Surabaya di Jawa Timur. Pelaku ditangkap di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya begitu turun dari kapal. Kaki kiri pelaku terpaksa ditembak karena hendak kabur saat ditangkap. Sebelumnya, pelaku menyekap dan memperkosa mahasiswa di salah satu rumah yang disewa pelaku selama 3 hari di Jalan Metro Tanjung Bunga, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Modus pelaku dengan menyebar pengumuman lowongan kerja sebagai pengasuh bayi. Korban yang mendaftar dan dinyatakan lulus, kemudian diminta datang ke lokasi, namun justru disekap serta diperkosa. Selain itu, pelaku juga membawa kabur ponsel serta uang korban. Korban berhasil melarikan diri saat pemilik rumah datang ke lokasi karena masa sewa rumah habis. Sandar di Surabaya tadi, Polrestabes Makassar bersama dengan Polrestabes Surabaya, Polres Pelabuhan Tanjung Perak itu bersama-sama melakukan penyekapan dan alhamdulillah sudah berhasil ditangkap. Pelaku berencana akan kembali melancarkan kejahatan serupa di kota Surabaya dengan modus yang sama. Dari catatan polisi, diketahui pelaku merupakan residivis kasus pencurian sepeda motor di wilayah Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Pemirsa, seorang ayah di Padang, Sumatera Barat tega menganiaya balitanya yang masih berusia 1,5 tahun. Ya, pelaku berdalih aksinya di bawah pengaruh narkoba dan depresi akibat himpitan ekonomi. Seorang buruh bangunan di Kota Padang, Sumatera Barat ditangkap usai tega menganiaya anak kandungnya yang masih balita. Aksi kekerasan itu sudah berlangsung selama 3 bulan terakhir. Pelaku berdalih tega menganiaya anaknya karena frustasi masalah ekonomi serta kerap berada di bawah pengaruh narkoba. Tak hanya menganiaya anaknya, pelaku juga menganiaya istrinya jika melarangnya melakukan tindakan kekerasan terhadap korban. Pelaku ditangkap polisi setelah dilaporkan oleh tetangganya ke Polresta Padang. Seorang istri beserta anaknya yang mengalami kekerasan secara fisik yang dilakukan oleh ayahnya. Kondisi korban kita lihat ada beberapa memar bukan himpitan. Kemudian berdasarkan hasil investigasi awal tersebut, korban kita rujuk ke Rumah Sakit Bayangkara Polri Polresta Padang, Kota Padang. Sementara korban yang masih berusia 1,5 tahun menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Bayangkara Padang. Korban menderita trauma berat serta belasan luka gigitan di sekujur tubuh dan alat kelaminnya. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, suami istri mencuri barang milik pengunjung toko kelontong di Bekasi, Jawa Barat. Ya, bahkan saat beraksi, kedua pelaku membawa 2 anak mereka. Kamera CCTV di toko kelontong di Jalan Perumahan Pondok Timur Indah merekam suami istri membawa 2 anak mereka. Pelaku berboncengan dengan melakukan aksinya tersebut. Melihat barang pengunjung di toko ditinggal di sepeda motor, pelaku wanita turun dari sepeda motor. Agar tak mencurigakan, pelaku sengaja menggendong anaknya yang masih kecil. Sementara sang suami mengambil barang belanjaan yang berisi daging sapi dan juga ayam yang ditinggalkan pengunjung di sepeda motor. Usai beraksi, komplotan ini kabur ke arah Jalan Jati Mulia, Kabupaten Bekasi. Korban tidak melaporkan kasus ini ke polisi, namun pemilik toko sengaja memviralkan video untuk membuat efek jerah kepada para pelaku. Massa dari berbagai negara turun ke jalan untuk memperingati Hari Nakba sebagai solidaritas mendukung kemerdekaan Palestina. Informasinya usai jeda berikut, tetap bersama kami di Sindo Today.